Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, selama 8 hingga 18 jam, banyak daerah di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten kemarin sampai dengan hari ini listriknya padam. Bahkan sampai dengan hari ini, biarpet atau istilah giliran untuk listrik mati dan juga listrik hidup masih diberlakukan sampai dengan saat ini. Nah, mobilitas lumpuh, aktivitas ekonomi sangat amat terganggu, sinyal operator juga terganggu, dan ya, seperti yang Anda saksikan, ini adalah suasana gelap di mana kemarin dan juga mungkin sebagian masyarakat kita hari ini masih mengalami. Nah, listrik padam, maaf saja tidak cukup, itulah yang menjadi tema kami di Prime Talk malam hari ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita akan mencoba membedah pernyataan dari PLT Dirut PLN yang mengatakan bahwa PLN awalnya menyatakan penyebab listrik padam adalah karena gangguan pada gas turbin 1 sampai dengan 6 di pembangkit listrik tenaga uap Cilegon, Banten, dan pembangkit listrik tenaga gas turbin juga di Cilegon. Tapi kemudian pernyataan tersebut diralat bahwa penyebab blackout menurut PLN adalah gangguan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET 500 kV di Ungaran, Jawa Tengah, dan juga di Pemalang. Nah, Direktur Pengadaan Strategis 2 Joko Raharjo Abu Manan mengatakan bahwa pemirsa gangguan transmisi terjadi karena ada kelebihan beban listrik khususnya di Jakarta, Bekasi, dan juga Banten. Nah, gangguan pada SUTET di dua tempat ini, Ungaran dan Pemalang ini, menyebabkan transfer listrik dari timur ke barat Pulau Jawa mengalami kegagalan. Nah, akhirnya kegagalan ini berimbas pada gangguan di seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Pulau Jawa. Ini adalah penjelasan secara teknisnya. Namun kami dan tentu saja kita nanti menuntut penjelasan seperti apa sebenarnya bahasa yang kemudian mudah dicerna oleh masyarakat, apa yang sebenarnya terjadi dengan PLN dan apa yang sebenarnya terjadi dengan SUTET di dua daerah tersebut. Nah, kemudian apa saja dampaknya yang masyarakat rasakan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Kita akan lihat bersama-sama bahwa dampaknya yang jelas transportasi umum dan juga mobilitas masyarakat benar-benar terganggu. MRT dan juga LRT di Jabodetabek bahkan lumpuh, dan kemarin apabila Anda perhatikan berita sampai dengan hari ini, bahkan ada penumpang MRT yang dievakuasi dan juga penumpang KRL yang terbengkelai begitu di gerbong dan harus dievakuasi dari gerbong-gerbong kereta. Lalu lintas juga kacau, dikarenakan traffic light banyak yang mati. Di Jakarta saja pagi tadi sampai dengan siang ada 19 titik traffic light atau lampu lalu lintas yang mati. Begitu kita harapkan bahwa ini bisa segera pulih karena rawan terjadi kecelakaan. Tapi mengingat padam dan juga hidupnya listrik dan juga pemadaman bergilir yang dilakukan, bisa jadi jumlah traffic light yang padam akan bertambah. Nah, PLN memprediksi pemirsa bahwa kerugian yang dialami oleh PLN adalah 90 miliar akibat padamnya listrik ini. Sementara sektor retail diperkirakan merugi lebih dari 200 miliar rupiah. Ini menurut Aprindo. Kita pun juga kemarin merasakan sinyal provider telekomunikasi juga mengalami gangguan, bahkan untuk sekedar mengirim WhatsApp atau berkabar kepada keluarga pun mengalami kesulitan begitu. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang sebenarnya terjadi, seperti apa kompensasinya, dan juga apa yang dimaksud dengan Presiden Jokowi contingency plan yang tidak dimiliki oleh PLN. Apa yang seharusnya dilakukan PLN untuk memiliki contingency plan tersebut. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber di studio dan juga satu narasumber di luar studio. Yang pertama ada anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Nasdem dan juga pengamat energi, Bang Qurtubi. Bang Qurtubi, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Ibu Sularsi, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Yayasan Pelindungan Konsumen Indonesia. Bu Sularsi, selamat malam, Bu. Selamat malam, Mas. Saya ingin menyapa Pak Tumiran, anggota Dewan Energi Nasional yang bergabung bersama kami dari Magelang, Jawa Tengah. Pak Tumiran, selamat malam, Pak Tumiran. Selamat malam, Mas. Saya dari Jogja, Mas. Ada di Jogja, bukan di Magelang. Ada di Jogja, bukan di Magelang. Baik, Pak Tumiran bergabung bersama kami dari Yogyakarta. Saya akan ke Pak Qurtubi terlebih dahulu. Bang, apa pendapat Anda soal pemadaman kemarin yang PLN mengatakan ini murni teknis? Bahkan ada indikasi SUTET kemarin rusak atau gangguan dikarenakan adanya gangguan dari pohon. Ini memang hal yang luar biasa. Penjelasan dari pihak PLN perlu dicek kebenarannya. Masa karena gara-gara satu pohon, ya, SUTET yang di Ungaran ini menyebabkan tidak jalan, begitu jutaan orang menderita, ya.
Dan kenapa kalau sampai ada pohon, berarti ini manajemen maintenance dan kontrol ke bawah kurang. Sutet yang begitu penting, tidak boleh ada pohon dekat-dekat di situ. Dan itu menguasai hajat hidup orang banyak. Betul, mestinya kalau ada pohon yang dekat-dekat 10 meter, 20 meter tadi sudah harus ditebang jauh-jauh hari begitu. Apakah menurut Anda alasan ini masuk akal atau mengada-ngada, Bang Kurtubi? Well, sekilas masuk akal, tetapi pertanyaan besarnya adalah mengapa hanya karena itu lalu begitu banyak orang menderita. Kita dengar sebelumnya diralat, kemudian diralat beberapa pembangkit di Banten, Suralaya maupun di Cirebon bermasalah, ya. Sekalipun belakangan diralat, ya. Bahwa sutetnya yang ganggu. Ya, lalu sutet yang selatan juga tidak optimal atau bagaimana kok pada saat yang sama, ya. Menjadi akumulasi penyebab terjadinya pemadaman yang begitu dahsyat, ya, dan tidak ada kulunun, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau pemadaman yang selama ini kan dikasih tahu dulu rakyat, ada gangguan pemadaman gilersnya bisa iya, dan gitu. paling 1 jam 2 jam pemadaman. Nah, ini kan berbelas-belas jam, ya. Luar biasa nih sekarang ini. Saya akan ke Pak Tumiran. Pak Tumiran, menurut Anda alasan dari PLN apakah ini masuk di akal atau memang ada analisa lain? Kenapa listrik kemarin sampai dengan hari ini sebagian wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten masih saja padam, Pak? Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya selamat malam juga buat Pak Kurtubi, Bu Sunarsi, ya. Jadi saya sebenarnya prihatin sebagai orang listrik, saya prihatin kejadian sutet yang dianggap di sutet itu sampai berpengaruh besar, padamnya sangat luas. Mestinya kondisi ini kalau kita mau belajar dari kejadian di 2005 waktu kasus padam listrik Jakarta, di mana saya waktu itu juga ikut menginvestigasi kasus padam listrik, itu disebabkan oleh hal yang sangat sederhana, ya. Waktu itu kita sudah memberi rekomendasi, tapi sayang rekomendasi itu tidak dijalankan, saya kira sampai sekarang. Kalau itu dijalankan, apa yang Tumiran? Ya? Rekomendasi apa yang Anda berikan waktu itu? Salah satu yang kita rekomendasikan adalah kita harus ada skema contingency plan berikutnya, kemudian koordinasi proteksi untuk urutan-urutan. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa dengan adanya pengiriman daya dari wilayah timur ke barat, itu kondisi namanya saluran terjadi fault atau gangguan atau terputus, itu mesti bisa saja terjadi. Tidak mungkin saluran itu akan aman 100%. Kalau itu terjadi, maka simulasi bagaimana di daerah barat, daerah Jawa Barat, DKI, Banten, itu harus masuk dalam suatu kondisi skenario yang dikoordinasikan dengan peralatan-peralatan pengaman, kemudian dispatch beban, supaya tidak merata semua. Kemudian nanti baru diikuti backup pembangkit mana yang harus masuk untuk menutup daya yang nggak bisa dikirim. Karena kalau kita lihat daya yang dikirim yang putus itu juga nggak terlalu besar. Dari lihat sistem Jawa yang pikernya sampai 27 giga, itu daya yang ditransmisikan kan yang nggak tersalurkan hanya sekitar mendekati 1.300 megawatt. Itu bukan kapasitas yang besar. Pak Tumiran, mohon ditahan di sana terlebih dahulu. Bu Sularsi juga mohon ditahan, Bu. Kita akan menyimak penjelasan dari Direktur PLN Jawa bagian Barat terlebih dahulu berikut ini. Sedangkan untuk Jawa Barat, Jakarta dan Banten lepas mengalami pemadaman, dan itu sudah kita perbaiki kerusakannya sehingga jaringan sudah bisa normal kembali. Terkait kompensasi tadi Pak, untuk beda-bedanya kayak gimana sih Pak untuk masuk yang Pak? Jadi untuk kompensasi ini tergantung dari tarifnya, tergantung daripada daya kontrak pelanggan itu sendiri. Dan juga yang ketiga tergantung dari pemakaian setiap bulan yang dilakukan oleh pelanggan itu sendiri. Jadi memang ini sangat spesifik tergantung daripada pelanggan masing-masing. Besarannya berapa dan kemungkinan realisasi di bulan kapan Pak? Ya, seperti disampaikan oleh Bu Inten tadi pagi adalah 30%, kemudian ada yang 25%, dan bahkan untuk yang tarif premium itu kita lakukan sesuai dengan service level agreement, perjanjian khusus antara PLN dengan pelanggan. Pak, untuk memastikan pemadaman bergilir yang tadi sampai jam 18 gimana Pak untuk DKI Pak? Jadi kami mulai pusat kontrol yang ada di Gambir. Di situ kita bisa memantau seluruh jaringan yang ada di Jakarta, seluruh trafo, seluruh jaringan, dan seluruh gardu
sehingga kita sudah yakin kita nyalakan. Mungkin saja masih ada barangkali yang terlewat, tetapi itu bukan karena sistem, misalnya karena gangguan ya, misalnya pada saat kemarin padam, kemudian terjadi kerusakan atau putus. Nah, kemudian setelah listrik nyala kembali, pelanggan itu masih padam. Nah, itu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu juga kami mohon pada masyarakat yang listriknya masih padam untuk segera bisa melapor ke PLN untuk dicek apakah terjadi kerasukan atau tidak. Artinya emergency plan yang disiapkan oleh PLN ketika proses recovery ini masih berlangsung seperti apa, Pak? Ya, kita sudah normalkan kembali 4 jaringan sirkuit itu, dan ini cukup. Sangat cukup untuk menyalurkan listrik murah dari timur ke barat. Namun demikian PLN ke depan dan saat ini sedang dikerjakan, sedang menambah jaringan dari timur ke barat 2 sirkuit lagi, sehingga nanti total dari timur ke barat ada 6 sirkuit yang akan melahirkan listrik dari timur ke barat. Pak, berdasarkan besaran dana kompensasi yang disiapkan untuk mengurangi, berapa sih Pak? Kita sempat disebut. Ya, ini kita masih hitung, ya masih kita hitung, dan nanti yang penting kan bukan jumlah totalnya, tapi kita harapkan juga ini memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Kompensasi gimana Pak cara masyarakat mengadunya Pak? Sistemnya seperti apa? Nanti kita akan hitung langsung di dalam rekening, ya. Nanti akan diberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham bagaimana menghitungnya dan sebagainya. Pak, antisipasi agar kejadian ini nggak kejadian lagi di depan daerah gimana Pak? Yang pertama adalah mengurangi aliran listrik dari timur ke barat. Saat ini sedang kita bangun pembangkit besar di barat, program 35.000 MW. Dan insya Allah nanti bulan Oktober sudah bisa operasi 1.000 MW di Banten. Ini akan mengurangi aliran dari timur ke barat. Juga kita bangun tadi transmisi 2 sirkuit dari timur ke barat, dan juga nanti ada tambahan sirkuit baru dari barat ke timur. Ini akan memperkuat sistem listrikan di Jawa dan Banten. Pak, pemadaman untuk hari ini sudah selesai ya Pak? Pemadaman bergilirnya hari ini sudah selesai? Insya Allah malam ini bisa kita selesaikan. Jakarta udah terang ya Pak? Insya Allah. Untuk wilayah Banten dan Jawa Barat itu total pulihnya malam ini atau besok pagi atau seperti apa Pak? Insya Allah pembangkit tambahan bisa beroperasi malam ini, dan itu kita bisa gunakan untuk menyalakan kembali pelanggan-pelanggan yang masih ada padam di Jawa Barat dan Banten. Pak, berarti malam ini atau Pak? Tadi kan disebutin salah satu penyebabnya adalah pohon sengon di Jawa Tengah itu Pak. Nah, itu terkait kompensasi jika itu aturannya itu memang kesalahan dari maksudnya dari pohon itu sendiri, apakah PLN mewajibkan untuk memberikan tetap kompensasi ke masyarakat atau seperti apa? Tidak, jadi kita tidak melakukan itu. Jadi yang utama adalah kita selesaikan atau kita perbaiki kerusakan-kerusakan yang ada, dan kemudian listrik sudah bisa kita normalkan kembali. Pak, saya punya Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Arianto yang merupakan Direktur PLN Jawa bagian Barat adalah reaktivasi 4 jaringan sirkuit dari timur ke barat, dan kemudian akan ditambah 2 sirkuit lagi sehingga nanti akan ada 6 sirkuit. Saya akan ke Pak Tumiran lagi. Pak Tumiran, dari apa yang disampaikan Pak Arianto, apakah ini memang solusi jangka pendek untuk mengatasi krisis pemadaman listrik yang kita alami dari kemarin sampai dengan hari ini, atau menurut Anda ini sudah merupakan breakthrough begitu untuk mengatasi permasalahan agar tidak terjadi lagi di masa depan? Jadi saya tidak dengar banyak tadi apa yang disampaikan Pak Arianto, suaranya terputus Mas ya. Tapi kalau penambahan saluran transmisi, kalau menurut saya itu harus dilakukan. Tapi itu kan suatu jangka menengah, jangka panjang, tidak bisa untuk solusi sekarang. Tapi yang harus dibedah menurut saya adalah data logger yang ada di BI, di pembangkit-pembangkit, kemudian dilihat betul. Kenapa hanya saluran transmisi terputus, terganggu, itu semua harus terjadi blackout. Itu harus dilihat. Apakah koordinasi sudah disetting, apakah ada sistem contingency plan yang sudah dibuat di dalam SOP operasi. Itu saya kira harus dilihat ulang kembali. Pak Tumiran, ini yang sama yang disampaikan oleh Presiden. Saya ingin mengajak Anda dan juga 2 narasumber saya di studio dan juga Anda pemirsa untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan tidak adanya contingency plan atau backup plan apabila misalnya terjadi gangguan seperti ini. Kita lihat bersama-sama. Pertanyaan saya, Bapak Ibu semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu, artinya
Pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya. Depan ada bantu. Nampak kecewa sekali Presiden Jokowi dan di banyak pemberitaan dikatakan bahwa Presiden marah dan Pak Muldoko pun mengatakan alasan-alasan kenapa Presiden marah begitu. Namun apabila Anda melihat Pak Qurtubi, kenapa tidak ada contingency plan? Apabila misalnya kejadian A, harusnya ada plan B. Kenapa tidak ada seperti itu? Nah itu dia kelemahan yang utama ya. Dari awal kan sudah direncanakan pembangkit-pembangkit besar itu sebagian besar kalau boleh disebut begitu Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk mensuplai produknya sebagian ke Jawa bagian barat DKI. Ini ada resiko yang sangat riskan jika seperti ini terjadi. Mestinya ini sudah ada contingency plan seperti Bapak Presiden katakan tadi. Misalnya merapikan, membuat sutetnya itu betul-betul aman dari segala macam gangguan termasuk pohon-pohonan katakan begitu. Bila perlu ada pembangkit cadangan yang standby. Kita dengar di sistem Jawa Bali ini reserve cadangannya 30% katanya. Mana sekarang itu cadangan yang 30% itu? 30% maksudnya di atas beban puncak. Ini ada pembangkit-pembangkit yang tersedia 30%. Kuotanya 30% dari yang betul, mestinya kalau yang satu ini misalnya tidak jalan, ini bisa dihidupkan seperti itu. Baik. Nah ini kan tidak kelihatan contingency plan itu ada dan jalan pada saat dibutuhkan. Baik. Saya sebelum jeda, saya ingin ke Pak Tumiran lagi. Pak Tumiran, menurut Anda kenapa contingency plan tidak dijalankan? Padahal Anda sudah sempat memberikan rekomendasi. Apa yang salah sebenarnya? Saya nggak lihat bagaimana kondisi, tapi sebenarnya contingency plan itu harusnya tidak boleh shutdown seluruhnya atau beban banyak yang padam. Itu sebenarnya bisa di luar suatu koordinasi. Koordinasi dengan memaparkan yang paling sederhana itu ya dengan SCADA sekarang, itu bisa atur sebenarnya. Mana kalau misalnya ada suatu daya nggak bisa pasok, kemudian bebannya masih overload, itu harus langsung ada dispatch berdasarkan urutan. Mana beban priority 1, mana beban priority 2, mana beban priority 3, mana beban-beban yang sama sekali tidak boleh padam. Misalnya Istana Negara, itu ada cara-cara untuk membuat urutan gitu. Jadi ini saya kira harus dilakukan ulang, di-set ulang gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan pembangkit cadangan harus segera masuk, itu memang membutuhkan waktu. Begitu Pak. Baik. Jadi ini memang harus di-set ulang lah. Kemudian instrumen-instrumen ukur yang dimiliki PLN juga kita harus bisa lihat apakah semuanya bekerja baik atau tidak. Ini menjadi situasi pengalaman 2005 itu tidak semuanya bekerja baik ya. Sehingga waktu itu sempat blackout di daerah Jawa Barat, DKI dan sebagian Jawa Tengah waktu itu. Dan menurut Anda tadi rekomendasi sudah diberikan namun tidak dijalankan begitu. Nah, Kami ada satu catatan bahwa sebenarnya tidak salah PLN semua, bahwa sebenarnya kita juga merekomendasikan waktu itu kepada pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Listrik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, itu sebagai regulator harus membuat grid code standar, reliability standar yang harus dijalankan oleh operator, tidak hanya PLN, IPP, itu harus patuh pada standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekarang pertanyaan kita, untuk reliability standar, kita itu belum punya yang standar. Misalnya, pada berapa lama maksimum boleh padam dalam satu grid, dalam satu saluran berapa lama recovery, itu harus ada ketentuan-ketentuan itulah sebenarnya sebagai bagian dari contingency plan yang harus diikuti. Baik, jadi mohon ditahan di situ terlebih dahulu Pak Tumiran, kita akan jeda. Nanti saya akan membahas dengan Bu Sularsi dan juga Bang Qurtubi terkait dengan kompensasi dan juga dampak yang begitu luas yang kemarin dirasakan masyarakat. Menurut YLKI, mungkin juga dari laporan yang diterima YLKI, seburuk apa sebenarnya? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan ke YLKI sekarang. Bu Sularsi, apakah permintaan maaf cukup? Kita dari kemarin mendengar permintaan maaf beberapa kali, apakah itu cukup? Ya, permintaan maaf dan keikhlasan kata mereka. Tapi menurut kami adalah tidak cukup. Karena kerugian yang kita derita oleh sisi konsumen. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada perbaikan-perbaikan ke depan. Artinya manajemen krisis itu kan juga harus ada. Itu satu. Kemudian manajemen pengelolaan. Tadi dikatakan bahwa satu transmisi itu adalah terjadi suatu kendala. Kenapa ini sampai lama sekali?
Tadi kan ada contingency plan-nya atau backup-nya, backup 1, 2, 3 dijalankan atau tidak. Ini kan suatu prosedur yang harus dilakukan, tetapi ini tidak dilakukan berarti apakah ini ada suatu kelalaian atau tidak? Itu yang menjadi suatu pertanyaan. Kalau dari sisi konsumen kemarin Bu, yang kita lihat pemberitaan di mana-mana dan juga di sosial media begitu ramai, orang terjebak di dalam MRT, orang kemudian terbengkelai di stasiun dan juga di dalam KRL, orang yang kemudian kacau di jalan, sinyal juga susah, orang turun dari gedung perkantoran lantai mungkin 40 harus naik tangga darurat, terjebak di dalam lift. Betul. Ini kan merupakan suatu dampak domino yang diakibatkan oleh PLN tadi. Artinya bahwa listrik itu merupakan suatu kebutuhan dasar yang di semua lini adalah membutuhkan itu. Kemarin bahwa dengan adanya pemadaman atau blackout yang kemarin terjadi, betapa sangat luar biasanya pelayanan publik ini adalah kacau balau. Dan pemerintah dalam hal ini tidak memiliki yang namanya manajemen krisis terkait dengan pelayanan publik. Ini satu yang ke depan harus dibuat, manajemen krisis terkait dengan pelayanan publik. Baik. Kalau untuk BNP bencana itu kan ada BNPT, tetapi untuk pelayanan publik ini yang sangat luar biasa yang kemarin terjadi. Kemudian yang kedua terkait dengan kompensasi, apakah ini sepadan? Kalau menurut kami adalah tidak. Kompensasi ini adalah ditentukan sendiri sepihak oleh PLN-nya sendiri. Walaupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun berdasarkan apa yang dilakukan oleh Kementerian ESDM bahwa ada kompensasi 35% dan ada yang berupa 20%. Tetapi kerugian psikis konsumen ini kan ada konsumen rumah tangga, kemudian konsumen industri UMKM. Baik itu yang UMKM maupun itu yang besar. Artinya kerugian menurut kami adalah lebih dari 90 miliar. Kalau menurut kami adalah bahwa PLN bukan hanya harusnya tidak menghitung kerugiannya dia sendiri, tetapi berapa kerugian akibat kelalaiannya dia. Dugaan kami ada kelalaiannya dia ada lebih dari ratusan miliar. Oke, ini kita saksikan terlebih dahulu pernyataan dari pihak PLN terkait dengan ganti rugi berikut ini. Itu nanti yang 30 bagi masyarakat pelanggan yang non tarif adjustment itu akan dikenakan diberikan kompensasi 20%, ya 20%. Nah itu perhitungannya nanti akan diberikan 1 bulan setelah tagihan berikutnya, atas tagihan berikutnya atas penggunaan minimum yang dia bayar, gitu ya, penggunaan minimum. Lalu yang terkena tarif yang termasuk di dalam golongan tarif adjustment itu akan diberikan 30%, sama, ya gitu ya, itu aja. Ini kompensasinya artinya adalah pengurangan tarif listrik untuk bulan depannya. Nah, bagaimana dengan kerugian yang dialami oleh retail misalnya? Kita saksikan pernyataan dari Aprindo berikut ini. Di rumah maupun juga di toko-toko, sehingga 10.000 kalau mereka berbelanja saja 200.000 per orang, berarti ada 2 miliar per mall. Nah, di Jakarta saat ini menurut data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ada 82 mall. Jadi 82 dikali 2 miliar saja sudah hampir sekitar 170 miliar. Belum ditambah dengan toko-toko yang stand alone, supermarket dan minimarket. Jadi sangat berpotensi di atas 200 M dengan pemadaman lampu kemarin. Sementara pengurangan tarif listrik 20 hingga 30% dibandingkan dengan kerugian misalnya di sektor retail yang mungkin mencapai 200 miliar lebih, sebanding nggak Bu? Jauh dari sebanding dan jauh dari keadilan menurut kami. Makanya ini yang kita perlu, bahwa PLN juga membuka keran atau kanal untuk pengaduan konsumen terkait dengan ganti rugi tadi. Itu yang harus dilakukan. Artinya gini, kalau 35% atau 20% itu kan hanya beban terendah yang dilakukan oleh sisi konsumen. Ini jauh banget. Ini namanya, karena menurut kami adalah bukan kompensasi. Yang kita pertanyakan juga bahwa bukan kompensasi menurut Anda. Kompensasi menurut kami. Karena kalau itu merupakan suatu kompensasi, ini kan tingkat mutu pelayanan yang akan dikompensasi karena pelayanan konsumen, pelayanan PLN adalah tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam tingkat mutu pelayanan. Tapi tingkat mutu pelayanan ini kan harusnya dideklar kepada masyarakat dari semua cabang PLN. Tetapi pertanyaan kami, apakah itu dideklar atau tidak? Bukan hanya pemadaman loh, tetapi ini misalnya dalam pencatatan meter dari si konsumen, ketika itu ada kesalahan 3 kali, ini kan masing-masing cabang atau APJ kalau saya tidak keliru menyebutnya, ini adalah masing-masing adalah berbeda. Bahwa jumlah pemadaman masing-masing ini adalah berbeda tingkat mutu pelayanannya. Nanti takutnya adalah kasus 2005. Kemarin 2 juta pelanggan yang mengalami
pemadaman, tetapi yang mendapatkan imbas atau efek dominonya. Bukan, yang mendapatkan kompensasi hanya 200 karena yang tadi ada tingkat mutu pelayanan. Oh, di daerah A ini adalah tidak memenuhi standarnya. Ini kan menurut sepihak daripada sisi PT PLN. Tetapi dari sisi konsumen kerugian real ini. Bukan potensi kerugian yang lain di dalam hal suatu bisnis. Ini yang belum dihitung oleh mereka. Kami masih berusaha untuk menghubungi pihak PLN, baik itu Pak Arianto, Direktur PLN Jawa Bagian Barat, ataupun dari Vice President Corporate Secretary atau Corporate Communication dari PLN, namun memang belum ada waktu yang disediakan untuk bergabung bersama kami di Prime Talk, namun kami masih terus menghubungi pihak PLN untuk bergabung bersama kami di Prime Talk kali ini. Saya nanti akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Tumiran. Pak Tumiran, PLN menegaskan bahwa ini adalah masalah teknis semata. Sementara polisi berkaca pada kasus 2012 yang lalu pun akan melidiki kasus padamnya listrik selama belasan jam ini dikarenakan ada jurisprudensi begitu di tahun 2012 ketika di situ ada sabotase. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah listrik yang padam kemarin sampai dengan beberapa wilayah untuk hari ini dan pemadaman bergilir sampai dengan hari ini, apakah ini murni teknis atau Anda melihat ada unsur yang lain, sabotase misalnya, Pak? Saya nggak akan melampaui sampai indikasi. Saya percaya bahwa ini masih masalah teknis. Apalagi tadi ada suatu penjelasan bahwa karena sutetnya ada terganggu oleh pohon ya. Jadi ini juga perlu perhatian kita. Memang masalah sutet 500 kV Mas ya, itu clearance-nya harus betul-betul safe. Tidak boleh ada pohon yang mendekat. Karena kalau memang pohon bisa mendekat, ini dampaknya seperti yang kita rasakan kemarin itu gitu. Tapi pelajaran lain yang boleh saya berikan adalah kita harus juga mulai memikirkan saudara-saudara kita di luar Jawa. Listrik itu tidak sehandal di Jawa. Bagaimana Aceh, bagaimana Sumut, bagaimana wilayah-wilayah lain. Ini kita di Jawa mengalami padam begini sudah sangat heboh kan. Bagaimana saudara-saudara kita di luar Jawa itu ekonominya bisa tumbuh. Kalau listriknya itu belum bisa sebaik di Jawa. Ini saya kira perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan bagi PLN. Jadi saya kira ini kesempatan untuk menyadarkan kita berbangsa dan bernegara bahwa pemerataan listrik yang dicanangkan Presiden Jokowi se-Indonesia itu harus dipercepat gitu ya. Jadi sekarang di Jawa sudah merasakan dampaknya. Baru padam sekitar 6 jam ekonomi kita sudah kacau. Nah ini kalau kita luar Jawa bagaimana kita dorong tumbuh gitu. Jadi Pak Kurtubi sering sekali menekankan listrik di luar Jawa harus merata. Saya kira ini harus dipercepat ya. Bahkan di Halmahera Selatan saja listrik hanya menyala 4-5 jam dalam sehari. Pak Tumiran, ada pendapat yang mengatakan bahwa karena agresifnya dalam memenuhi tingkat elektrifikasi nasional, sehingga PLN seolah-olah melupakan kualitas dan juga sisi transmisinya. Setujukah Anda dengan pendapat itu, Pak? Enggak. Untuk kondisi sekarang transmisi cukup ya. Tapi untuk pengembangan ke depan di dalam wilayah Jawa, maka transmisi juga harus ditambah. Sekarang ini kan bebannya udah 27 giga. Kalau nanti naik di dalam 5 tahun lagi tambah 10 giga, maka mau nggak mau 2 transmisi sutet Jawa Utara, Jawa Selatan itu tidak cukup. Jadi harus ditambah. Supaya apa? Supaya pembangkit-pembangkit yang masuk kemudian bisa menyalurkan kepada beban-beban yang akan tumbuh. Saya yakin Jawa Timur bebannya akan tumbuh. Pasti industri di Jawa Timur akan didorong tumbuh. Jawa Barat, Jawa Tengah, ini juga akan tumbuh bersamaan. Karena kalau di Jawa ini beban nggak tumbuh, artinya ekonomi kita nggak tumbuh. Presiden Jokowi sudah mendorong supaya ekonomi tumbuh, maka industri harus tumbuh. Jadi masalah saluran transmisi itu harus dipercepat, nggak bisa tidak. Jadi dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun sektor terkait untuk pembebasan transmisi itu harus segera dikoordinasikan dengan baik. Tapi terlepas itu harus dikoordinasikan dengan baik. Baik, ya. Pak Tumiran, apakah kita bisa menyalahkan kelebihan beban listrik khususnya di Jakarta, Bekasi, dan Banten? Halo Pak Putri. Ya. Gimana, Mas? Saya ingin mengulangi pertanyaan saya, Pak. Apakah kita bisa menyalahkan bahwa ini dikarenakan kelebihan beban listrik khususnya di Jakarta, Bekasi, dan Banten? Bila kita menarik kaitannya dengan dinamika ekonomi, geliat ekonomi.
Ya enggak lah, ya. Jadi enggak ya. Kita bisa belajar ya. Di Eropa Barat itu transmisi dikoneksi mulai Jerman, Prancis, Austria, Belanda. Itu integrasi melalui interkoneksi. Belanda kurang daya bisa dikirim dari Prancis, Jerman kurang daya bisa dikirim dari Prancis misalnya. Di Jepang juga ada sepanjang dari Hokkaido sampai selatan itu terintegrasi dengan saling transmisi. Itu biasa saling mengisi. Jadi bukan sesuatu yang aneh di dalam sistem kelistrikan. Hanya memang perlu dipetakan lagi di dalam kontingensi tadi. Kalau misalnya daerah wilayah Jawa Barat, apa semua pembangkitnya cukup kalau misalnya dari Jawa Tengah tidak bisa kirim misalnya. Itu yang harus dipetakan. Kalau memang dia tidak bisa pasok semua, daerah-daerah mana, beban mana yang harus menjadi korban. Jadi tujuan transmisi di Jawa ini adalah untuk saling terintegrasi dari wilayah timur. Kalau pada saat beban tidak tinggi bisa dikirim ke barat. Demikian juga sebaliknya. Baik, saya akan ke Bang Qurtubi sekarang. Terkait dengan apa yang Bu Sularsi sampaikan terkait dengan kompensasi, tadi juga sudah ada pernyataan dari PLN, ada 20%, 30% dari biaya minimum penggunaan untuk yang akan dideduct atau dikurangi dari bulan berikutnya begitu. Apabila kita melihat efek dominonya, cukupkah itu disebut sebagai kompensasi? Nah, ini memang pelajaran yang sangat berharga bagi PLN, ya, tidak sembarangan sekarang kalau mau terjadi pemadaman, karena ada payung hukumnya, ada undang-undangnya. Konsumen, rakyat, pemakai listrik ini mengklaim, ya, dan PLN harus merespon, ya. Nah, sekarang antara kenyataan penderitaan yang diderita oleh masyarakat, masing-masing orang kan berbeda-beda. Demikian juga industri, tentunya yang terkait dengan kompensasi seberapa besar dia punya kapasitas yang terpasang di rumahnya. Ada yang 450, 900 dan seterusnya. Tentu berbeda-beda tentu anunya nanti itu ada hitung-hitungannya. Walaupun bagaimana ini pukulan berat bagi PLN terus terang ya. Di saat perusahaan negara ini finansialnya kurang begitu sehat ya. Karena memang ada beban subsidi yang dibayar untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu yang dibayar negara, lalu PLN memperoleh dari situ. Nah, kita harapkan investigasi yang akan dilakukan ini betul-betul nanti jujur. Kalau memang ini kesalahan keteledoran dari pihak PLN, mestinya dia harus bayar lebih banyak lagi. Artinya bayar berdasarkan apa yang masyarakat rugikan, ya. Masyarakat mengalami rugi. Betul. Begitu. Tapi kalau itu post major, alam punya kemauan misalnya ya, mungkin lain lagi hitung-hitungannya. Tapi memang harus bayar. Tergantung investigasi nanti. Betul, tapi kalau misalnya dibayar dan nanti sampai ratusan miliar, misalnya kemarin tahun catat rugi 18 triliun loh di bulan Oktober 2018, nanti makin menderita dong PLN, Pak. Betul, ini akan jumlahnya akan begitu bombastis ya, sebab yang menderita ini luar biasa termasuk kalangan bisnis ya, yang punya hitung-hitungan lebih ringgi lagi itu kalangan bisnis itu. Nah, mudah-mudahan ada solusi di satu sisi PLN quote-unquote supaya lebih hati-hati lagi, super hati-hati, manajemen pengawasan, maintenance ke bawah itu betul berjalan begitu. Jangan sampai sudah kejadian ini baru nyesel ya. Karena soal sepele saja, soal pohon menyentuh itu bisa kejadian seperti ini. Saya akan tanyakan ke Bu Sularsi, ini nampaknya YLKI juga mendorong adanya class action nih. Betulkah seperti itu? Kita akan perbincangan sesaat lagi. Kabarnya YLKI akan memfasilitasi adanya gugatan class action, betul itu Bu? Ya, kami YLKI bersama teman-teman jaringan, yaitu ke LBH Jakarta, kemudian Fakta dan Yapika, membuka posko dan dengan komunitas konsumen yang dikomandani oleh Pak David Tobing. Jadi kita membuka posko pengaduan konsumen terkait dengan dampak dari blackout yang terjadi pada hari Minggu kemarin. Jadi konsumen boleh melakukan pengaduan dan nanti juga dari teman-teman ini akan melakukan langkah apa yang akan bisa dilakukan. Salah satunya adalah
melakukan suatu gugatan, baik itu gugatan secara pribadi maupun kita melakukan secara kelompok. Nah, sebelum dilakukan suatu gugatan secara kelompok ini, kita mengharapkan bahwa PLN itu sudah membuka dulu kanal menerima pengaduan dan pemberian ganti kerugian kepada sisi konsumen untuk meminimalisir adanya suatu gugatan-gugatan yang dilakukan oleh konsumen. Anda melihat nyataan itu sudah ada belum? Nah, ini memang dari awal memang belum ada manajemen krisisnya dari sisi PT PLN juga belum ada. Kemudian dampak yang terjadi terkait dengan pelayanan publik. Nah, ini kan yang besar pun manajemen krisis terkait dengan pelayanan publik. Ini siapa yang punya tanggung jawab? Pemerintah di sini. Kementerian apa yang punya tanggung jawab terkait dengan pelayanan publik yang kemarin itu terjadi? Misalnya ada transportasi, kemudian ada rumah sakit misalnya, kemudian semrawutnya jalanan, kendaraan di jalanan yang tidak ada petugas di lapangan. Ini kan terjadi bahwa tidak ada manajemen pengelolaan jika terjadi suatu krisis pelayanan publik yang seperti ini. Ini momen tepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Satu, jadi PLN bukan hanya kuantitasnya saja, tetapi kualitas ke depan. Ini kan pertumbuhan akan terjadi terus-menerus, dari kebutuhan juga akan terjadi. Kemudian yang kedua, tadi bahwa perlu ada sistem tadi, sistem untuk pengelolaan penanganan jika terjadi suatu permasalahan tadi. Sejauh ini YLKI sudah menerima pengaduan atau belum, Bu? Kalau selama ini memang pengaduan-pengaduan sudah kita dapatkan dari sisi konsumen. Tetapi kalau untuk yang blackout kemarin, ini memang belum. Karena kita juga belum membuka kanal. Mereka hanya bertanya apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Artinya masyarakat bisa mengadukan atau bisa membuat pengaduan begitu ke YLKI, dan bukan tidak mungkin nanti ada gugatan class action atau secara individual begitu. Saya akan ke Bang Qurtubi sekarang. Bang Qurtubi, kalau misalnya contoh di negara lain, ketika ada blackout seperti ini, apa sih yang dilakukan? Di negara maju jelas mereka menghargai pelanggan itu, karena kalau ada terjadi seperti ini, ganti rugi itu luar biasa, relatif besar ya. Nah, semakin makmur suatu negara, mereka mendapatkan layanan-layanan publik seperti ini prima. Sehingga kalau mereka tidak melakukan layanan yang prima, pasti akan disu ya. Nah, untuk kita sekarang ini, jaringan Pulau Jawa katakan di sini yang mengalami musibah ini, kan kapasitasnya sekitar ya mungkin lebih dari 30 giga. Menangani 30 giga aja belepotan seperti ini. Bagaimana pula nanti kalau kita ingin menjadi negara industri maju di mana pembangkit ini minimal 5 kali sekarang. 150 giga akan kacau balau luar biasa nanti. Nah, ini pelajaran yang penting. Kalau misalnya kita melihat dari negara lain, di Korea Selatan, kemudian di Taiwan dikarenakan listrik mati, kemudian Menteri Ekonomi mereka mundur. Kemudian kalau di Venezuela menterinya dicopot. Kalau di Australia listrik mati setengah jam, kemudian memberikan gratis 1 bulan kepada pelanggan. Bisakah kita melakukan ini? Ya, kita serahkan daripada sekedar meminta maaf. Betul. Dalam hal PLN, dalam hal PLN ini akan 2 menterinya. Satu yang menyangkut manajemen ini adalah Menteri BUMN. Yang mengangkat direksi, Menteri BUMN. Dari segi regulasi teknisnya itu Menteri SDM. Ya, terserah beliau itu merespon. Ya, apakah mau meniru negara-negara maju seperti itu memundurkan diri, itu lain lagi ya persoalannya. Tetapi yang penting adalah sekali lagi pelajaran bagi PLN ini luar biasa. Tidak boleh terulang lagi kasus ini, ya, tidak boleh sama sekali terulang. Karena itu ada baiknya YLKI terus melakukan gugatan-gugatan sehingga betul-betul nggak boleh terjadi. Baik. Kita akan memberikan pembelajaran untuk jangan sampai terulang kembali. Ini yang sudah ketiga kali. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu teman-teman. Tapi nanti saya akan tanyakan ke Pak Tumiran apa yang harus dilakukan, lesson learn-nya apa agar ini tidak terulang di masa depan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Lesson learn-nya Bang Qurtubi agar kejadian ini tidak terulang menurut Anda? Rencanakan yang baik kalau mau membangun pembangkit listrik, lokasi, jenis pembangkitnya, sama kapasitas. Penting. Lokasi apa? Sekarang masa listrik Jakarta ini dipenuhi dari timur. Ya. Itu kalau sistem transmisinya bagus tidak masalah. Ya. Satu. Kedua, jenis pembangkit.
seminggu terakhir ini udara Jakarta polusi luar biasa. Salah satu penyebab, sekalipun tidak dominan, adalah PLTU batubara. Betul, ada 10 di sekitar Jabodetabek. Betul, di seluruh Pulau Jawa ini yang paling banyak, paling besar itu pembangkit listrik tenaga batubara. Ini belum kita bicara dampak terhadap polusinya. Haruskah kita mulai memikirkan misalnya alternatif energi? Betul, yang paling tepat untuk mendukung industrialisasi, energinya bersih, stabil 24 jam, pembangkit listrik tenaga nuklir. Negeri ini tidak boleh alergi terhadap tenaga nuklir. Kita harus segera masuk ke teknologi canggih ini yang sudah sangat aman, sangat stabil 24 jam, sangat bersih, dan cost yang relatif sudah sangat murah. Saya akan ke Pak Tumiran. Pak Tumiran masih bersama kami, Pak? Masih sambung. Lesson learn-nya apa, Pak? Agar ini tidak terulang di masa depan menurut Anda? Lesson learn, jadi saya kira pemerintah terutama yang mengatur tata kelola teknis operasi kelistrikan itu harus membuat standar operasi yang dituangkan dalam misalnya standar reliability system. Itu harus ada dibuat. Kemudian PLN mengikuti standar itu, grid code juga. Kemudian koordinasi, misalnya koordinasi frekuensi, salah satu contoh yang sederhana untuk pelepasan babat. Ini juga harus dibuat standarisasi SOP-nya yang kalau perlu dikeluarkan pemerintah, PLN tinggal mengikuti karena kita banyak IPP swasta, di mana IPP swasta itu juga harus patuh terhadap grid code. Ini yang perlu kita ketahui, apakah pembangkit yang swasta itu juga patuh terhadap itu. Saya dengar misalnya yang di luar Jawa itu IPP belum patuh terhadap grid code yang ditetapkan oleh PLN. Jadi pemerintah punya kewenangan untuk ngatur gitu. Jadi jangan sampai misalnya terjadi beban ada pembangkit yang nggak stabil atau lepas, kemudian pembangkit yang lain tidak cepat merespon karena tidak mengikuti standar, akibatnya adalah yang korban adalah customer. Yang perlu kita ketahui bahwa kalau listrik padam itu yang menjadi yang rugi adalah bukan hanya PLN sebagai pemasok atau IPP yang menyuplai listrik, tetapi customer itu jauh lebih banyak ruginya, bahkan bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat daripada kerugian daya. Jadi ini yang menjadi lesson learned kita, harus mulai berani memunculkan tentang power quality purchase agreement antara PLN pemasok dengan para customer-nya. Supaya apa? Supaya betul-betul operator listrik itu juga bisa menjamin jaminan pasokan listrik. Dia boleh mati berapa kali setahun, berapa lama matinya. Kemudian kalau itu tuh harus mulai muncul, Pak, ya. Jadi yang power quality service agreement. Purchase agreement harus sudah kita munculkan sekarang itu. Baik, antara produsen dan juga masyarakat sebagai konsumen. Terima kasih sekali Bu Sularsi, Bang Kurtubi, dan juga Pak Tumiran atas waktunya. Terima kasih di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami pemirsa. Semoga ini semakin menambah referensi kita dan juga pandangan kita terkait dengan apa sebenarnya yang kemarin terjadi selama 18 jam, bahkan lebih untuk beberapa daerah di Jabodetabek, Jawa Barat, dan juga Banten. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.